Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Agar Bisa Sabar. Saudara, dalam hidup ini yang namanya keadaan yang tidak diharapkan seringkali datang tanpa diundang. Keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan tiba-tiba saja bisa terjadi, yang mana seringkali kita tidak siap menghadapinya. Akibatnya, reaksi kita pun tidak tepat. Seringkali kita memiliki sikap hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, ketika seseorang mengalami kecelakaan, katakanlah meskipun sudah berkendara pelan-pelan dan hati-hati, tapi ditabrak dari sisi lain. Kemudian orang yang nabrak bukannya minta maaf, tapi marah-marah, bahkan menyalahkan. Biasanya dalam situasi seperti ini, orang kurang bisa menguasai diri. Dimarahi, balik memarahi. Apalagi kalau punya power, saudara, bisa terjadi pertengkaran mulut. Ada juga yang sampai berkelahi. Contoh lain, orang yang tiba-tiba dompetnya atau kunci mobil, kunci motornya kedapatan tidak ada, alias lupa taruh atau hilang. Reaksi spontan yang pertama pasti panik. Belum lagi kalau orang yang ada di sekitar kita menyalahkan. Ada yang bilang ceroboh, ada yang mengatakan sudah diingatkan berkali-kali untuk hati-hati dan teliti, dan sebagainya. Ini bisa membuat orang yang kehilangan tadi bertambah marah. Iyalah, coba kalau saudara bagaimana? Pertanyaannya, apa saran saudara kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan? Salah satu saran saudara pasti supaya bersabar. Saya percaya kita semua tahu kalau harus sabar. Masalahnya kita tidak bisa, ya. Walaupun firman Tuhan berkata kita harus sabar. Roma 12 ayat 12 bagian B berkata, bersabarlah dalam kesesakan. Kita tahu ayat itu, tapi faktanya kita lebih mudah marah daripada sabar. Padahal penulis Amsal mengatakan siapa lekas naik darah, artinya yang cepat marah, gampang emosi, dikatakan berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 14 ayat 17. Tapi tetap saja, dalam keadaan yang tidak diharapkan, sangatlah sulit untuk sabar. Sebenarnya ya saudara, kalau kita mau sabar, kita akan beroleh hikmat, kita bisa tahu bagaimana kita harus menghadapi situasi tersebut. Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Artinya kalau kita sabar, kita akan beroleh hikmat atau pengertian dari Tuhan. Tapi kenapa ya, kok banyak orang gak bisa sabar? Sekalipun itu orang Kristen yang rajin ke gereja, belum tentu menghadapi situasi seperti tadi bisa sabar. Bahkan sekalipun itu aktivis atau hamba Tuhan. Kalau di gereja lagi ibadah memang tidak kelihatan, tapi di rumah, dalam komunitas,
atau di masyarakat, tidak ada yang berani jamin. Kenapa orang sulit bersabar, saudara? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, sebab tidak semua orang karakternya sabar, Pak. Oh betul, dengan kata lain sabar itu bicara watak atau karakter. Tapi bukan tidak mungkin loh orang yang tadinya tidak punya karakter sabar bisa menjadi sabar di dalam Kristus Yesus. Bukankah Alkitab berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Artinya, di dalam Tuhan Yesus, orang yang tidak sabar sangat mungkin diubahkan karakternya menjadi sabar. Masalahnya, sabar merupakan buah roh. Itu dituliskan dalam Galatia 5 ayat 22. Namanya buah itu tidak bisa diperoleh secara instan. Buah akan dihasilkan dari biji yang ditanam di tanah, disiram, diberi pupuk, dan dirawat pertumbuhannya. Jadi saudara, di dalam tubuh kita itu bersemayam Roh Kudus Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Roh Kudus ini sejatinya benih ilahi. Jadi, keberadaannya dalam diri kita harus kita rawat. Caranya, kita hargai dan hormati keberadaannya. Kita bangun hubungan dengan Dia. Kita adakan jam-jam khusus untuk menemui Dia. Ini harus kita lakukan secara rutin dan konsisten sampai kita bisa benar-benar berkomunikasi dengan Dia, sampai kita bisa mendengar suara Tuhan dan mengerti akan kehendak-Nya yang harus kita kerjakan. Berbicara tentang kehendak Allah di dalam Roh Kudus, kita harus memperlengkapi diri kita juga dengan firman-Nya. Kita harus tekun dalam membaca dan menggumuli firman, sebab firman adalah perkataan Allah sendiri. Nah, seiring dengan ketekunan kita dalam menggumuli firman dan ketekunan kita dalam berdoa, maka benih ilahi, yaitu Roh Kudus Allah tadi, akan mulai menghasilkan buah, yang mana salah satunya adalah sabar. Jadi, saudaraku, agar bisa sabar itu tidak bisa mendadak ya. Tapi kita harus mau tekun belajar firman dan membangun fellowship atau persekutuan dengan Allah secara benar. Pertanyaannya, pengen sabar? Ya, saudara harus berlatih berdoa dan baca firman dengan benar, dengan tekun. Pasti saudara akan bisa sabar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.